Hari ini 26 April 2024, kita kembali di Gold. Saat ini Gold membentuk new consolidation state ya. Jadi sebelumnya ini sudah dibersihin. Jadi ini habis, dia punya order block di sini udah ke close, termasuk juga gap yang kebentuk. Sekarang dia akan membentuk new consolidation phase. Jadi ini drop, teman-teman bisa perhatikan, drop, consolidating, breakout sekali, dan sini consolidating kembali. Apakah ada potensial buat nge-sell? Yes, tentu ada teman-teman. Dan ini adalah area sell yang juga cukup optimal yang bisa kita manfaatkan. Dari volume sebenarnya kita bisa ngeliat kalau MACD di sini masih mengalami penguatan. Jadi memang ini menggambarkan beberapa candlestick sebelumnya ya. Dan RSI divergence juga ada di angka 64, artinya masih kuat di atas rata-rata sebelumnya. Tapi yang bisa kita perhatikan apa? Kita bisa memanfaatkan momentum untuk mencari area sell. Di manakah area sell-nya? Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya, ya area sell-nya itu ada di 2340 sampai 2343. Ini 2340 saya tulis. Ya, 2340, 2343 dengan area terbawahnya yang dia nggak bisa lewat adalah 2337. Ini saya ketik juga ya, 2337. So, what will happen right now, teman-teman sekalian? Ya, ini agak turunin dikit pun juga sama, masih still 2337 ya. Apa yang bisa kita perhatikan dari sini? Jadi, consolidating-nya hanya akan bergerak cukup terbatas. Ya, naik dan turunnya cukup terbatas dengan zone terbawah support 2337, zone teratas di 2343 dan equilibrium tengahnya di 2340. Jadi yang bisa kita manfaatkan di sini apa? Ya kita bisa masih memanfaatkan buy dan sell ya. Buy di berapa? Buy selama 2337 yang nggak breakout. If 2337-nya nggak breakout, maka kita masih bisa manfaatkan momentum buy sampai nanti dia bisa kembali ke 2340. Jaraknya untuk buy 30-an pips. Tapi the best thing yang kita bisa lakukan sebenarnya dengan kondisi seperti ini adalah nge-sell. Kenapa? Karena sellernya ini jauh lebih bagus potensialnya. Liquidity yang diberikan di sini harusnya lebih signifikan ya. Apalagi dia nahan ini kemarin lonjakan tinggi, dia hanya taking the liquidity, lalu dia drop kembali. Dan sebelumnya ini juga ada order block yang mempertahankan ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu area yang cukup signifikan yang bisa mempertahankan. Means, as long dia 2343 ini nggak breakout, maka kita bisa fokus nge-sell. Jadi fokus nge-sell 2343 sampai berapa? 2346 juga nggak apa-apa. Jadi 2343, 2346. Itu untuk yang optimal supply zone-nya. Sedangkan untuk resisten terdekat ya, resisten terdekat yang saat ini nggak di break-break ya, which is yang 2340 ini, ya ini juga menjadi patokan kita. Dan kalau mau nge-buy, tadi saya sudah sampaikan, jaraknya buy terlalu dekat ya. Apakah optimal buat nge-buy? Yes, optimal buat nge-buy tapi terlalu high risk. Lebih better nge-sell lah, itu maksud saya. Kenapa? Karena ya memang sudah secara teknikal ini masuk dalam momen sell-nya. Dan nge-buy ini hanya untuk mendapatkan scalpingan aja. At least kalau misalnya dia bisa mempertahankan pergerakan seperti ini, maka 2337 ini kuat untuk mempertahankan penguatannya. Jadi bisa dilebarin sampai 2335. Gini ya. 2335, 2337. Nah, this one. Dia akan naik seperti ini dan turun seperti itu juga. Tipis, kenapa? Karena ini consolidating ya, sama seperti konsolidasi seperti sini. Sama aja, nggak ada bedanya. Jadi menurut saya sendiri, teman-teman bisa manfaatkan nge-buy, ya, if dia masuk dalam zone-nya 2337, 2335 dengan catatan dia nggak breakout. Simple. Dengan catatan dia nggak breakout. Dan teman-teman bisa manfaatkan nge-sell di atas ini yang lebih tinggi. Dengan catatan sama, dia tidak breakout di 2343. Sampai kapan? Sampai nanti momen news ya. Atau semisal dia tiba-tiba ada likuiditas yang cukup signifikan yang bisa mendorong. Dan ingat juga ya, semisal 2335-nya breakout, maka teman-teman, dia akan kembali consolidating di area yang sama seperti sebelumnya. This one. Jadi nanti dia naik kan, nggak kuat, maka dia akan turun sampai ke 2326. Artinya 2335 ini mempertahankan support terakhir untuk tidak menuju 2326 atau at least 2328 lah, 2328, 2326. Dan 2343 ini untuk mempertahankan agar XAUSD nggak dulu nyampe ke 2350. Ya, this one. Di order block sebelumnya yang kemarin membentuk base lalu dia breakout lagi. Kan teman-teman bisa lihat ya. Di sini drop, base, drop, bikin base, drop. Nah, sekarang dia bikin base, dia naik. Bikin base, dia naik. Naiknya apa? Nutupin base-base yang sebelumnya. Dan potensial dia untuk lanjut ke 2363 sampai 2360 tuh terbuka lebar. If dia 2363, 2360, dia nyampe duluan bahkan sebelum US session, itu adalah area terbaik dan low risk yang bisa kita lakukan untuk nge-sell. 2363, 2360. Area terbaik untuk kita nge-sell sebelum US session. Yes, 2363, 2360. Kalau tiba-tiba dari 2338 dia terbang terus sampai 2360, 2363. Teman-teman bisa instant sell. Karena itu area sangat amat low risk. Itu RR kita bisa 1/3, 1/5 bahkan. Begitu ya.
Dan untuk kondisi sekarang sama ya, jadi consolidating teman-teman. Mungkin kalau dari pandangan saya nggak bisa berharap banyak juga dari pergerakan ini. Kenapa? Karena nanti akan ada news yang cukup signifikan, yaitu Core PC Price Index. Ya, PC Price Index, Core PC Price Index, lalu PC Price Index untuk year on year dan month on month. Kenapa ini signifikan? Karena ini adalah salah satu data ya yang menjadi acuan dalam penentuan suku bunga atau penentuan kebijakan yang diambil sama Federal Reserve. Jadi sangat amat signifikan. Be careful teman-teman sekalian untuk news nanti malam. Sangat amat high impact dan bisa menggerakkan bahkan bukan hanya di XAUSD tapi forex secara keseluruhan ya. Terutama yang terdampak pada DXY langsung. Jadi Euro USD, GBP USD dan sebagainya. So apapun yang terjadi menurut saya ini masih akan konsolidasi dengan sejauh ini ya momentum buyer-nya masih terbilang kuat. Saya bilang bisa anggap seperti itu. Momentum buyer-nya masih terbilang kuat. Jadi ada potensial dia masih akan rebound terus dari area base ini untuk menuju ke order block di atasnya. If not, jika ternyata nanti di jam berapa, jam 3 sore, jam 4 sore ada perubahan yang signifikan, tiba-tiba volume sellernya menguat atau misalnya buyer-nya mengalami pelemahan, lalu RSI divergence-nya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, nah kita bisa ubah trade plan kita. Siapa tahu nanti kita bisa sell continuation ketika dia breakout di 2335. Seandainya dia nggak berhasil nyentuh 2343 nih, dia hanya gerak di sini-sini aja 2338, 39, 37, 39, 40 hanya sebatas itu aja. Oke. Jadi 2340, 2343 a good supply zone, teman-teman bisa manfaatkan buat area sell dengan catatan 2343 tidak breakout, baik itu di M30 atau teman-teman patokannya di H1. If breakout gimana, geng? If breakout, misalnya 2343-nya breakout, maka kalian buy continuation aja karena the next thing it will go to 2350. Jadi at least teman-teman punya potential profit sedikitnya ya. Kalau teman-teman nggak tepat, misal teman-teman baru entry di 2344 atau 2345, teman-teman punya dapat profit 30 sampai 40-an pips. It's still a good things ya, masih hal yang bagus lah. Atau misalnya teman-teman bisa dapat 50-an pips lah minimal. Jadi menurut saya itu oke untuk di tradingkan. Ya, jadi what is the key level from now di jam sekarang ini sampai sejauh ini ya, which is 2343. Ya, kalau ini tadi kemarin malam dia sampai 2344 930 ya. Jadi kita bisa naikin aja. Sorry ini saya naikin aja, berarti anggap di sini 23 ini atasnya lagi ya, 2344 berarti saya tulis 2345 ya. Nah, this one saya tulis anggap 2345. Ini adalah zone sebelumnya. Jadi ini juga bisa menjadi area entry teman-teman. 2340, 2343 atau 2343 sampai 2345. Jadi jaraknya agak lebih lebar dikit ya. This one. Ini kita tariknya dari ujung teratasnya di sini. Ya. Ujung teratas yang disentuh kemarin. Biar teman-teman juga nggak bingung. Nah, this one. Saya agak mundurin dikit biar nggak kepetok. Nah, jadi ini areanya. Menurut saya sendiri sih dengan kondisi seperti ini kita bisa manfaatkan momentum. Yang pertama adalah manfaatkan momentum nge-buy dulu. Ya, selama dia nggak breakout 2335 dan nanti melanjutkan penguatan sampai ke area optimal sell kita. Dan cukup signifikan dan ini bagus buat nanti malam. Sampai nanti malam.